apa kabar? Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Mira dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Nah, anak-anak Ustazah, pada bab 1 kemarin kita belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Bab 2 ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Nah, setelah kita pikir-pikir ya, setiap hari kita makan sayur, kita makan ikan, makan ayam, makan daging. Gimana ya kok bisa semuanya itu ada terus? Bagaimana sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan? Yuk kita belajar. Nah, pada video pembelajaran ini kita hanya mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan. Dalam video ini kita akan mempelajari reproduksi pada tumbuhan. Dalam video ini akan kita pelajari berbagai macam cara reproduksi kelompok besar tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Kita akan membahas secara singkat reproduksi keempat kelompok besar tumbuhan tersebut sesaat lagi. Reproduksi tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah, dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangatlah penting bagi kehidupan manusia maupun hewan. Karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae mengalami reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual alami tumbuhan Angiospermae dapat dilakukan dengan menggunakan rizoma. Sebagai contoh adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Stolon atau geragih sebagai contoh adalah tumbuhan stroberi. Umbi lapis sebagai contoh adalah bawang. Umbi batang sebagai contoh adalah ubi jalar dan kentang. Dan kuncut adventif daun sebagai contoh adalah daun cocor bebek. Reproduksi aseksual buatan seperti contoh adalah mencangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan setek. Reproduksi seksual tumbuhan Angiospermae merupakan cara reproduksi yang melibatkan sel kelamin dan fertilisasi. Reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae melibatkan sel kelamin berupa sel sperma yang dihasilkan oleh serbuk sari dan sel telur yang dihasilkan oleh putik. Reproduksi seksual tumbuhan Angiospermae dapat terjadi melalui penyerbukan atau polinasi, pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji, dan perkecambahan. Pada peristiwa penyerbukan atau polinasi, proses pembuahan dapat dibantu oleh angin atau yang disebut dengan anemogami. Kalau serangga itu entomogami. Jika burung itu ornitogami. Jika kelelawar itu chiropterogami. Dan manusia adalah antropogami. Penyerbukan dibedakan menjadi penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitogami, penyerbukan silang alogami atau xenogami, dan penyerbukan bastar atau hibridogami. Pada peristiwa pembuahan atau fertilisasi, penyerbukan sendiri dapat dibedakan menjadi penyerbukan sendiri atau autogami. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel jantan.
Satu inti sel jantan membuahi inti sel telur membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel jantan yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm yang bersifat triploid. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Penyebaran biji meningkatkan peluang untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Dalam prosesnya, penyebaran biji dapat dibantu dengan perantara angin atau anemokori. Penyebaran biji dengan bantuan air yaitu hidrokori. Penyebaran biji dengan bantuan hewan yaitu zookori, dan penyebaran biji dengan bantuan manusia adalah antropokori. Reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual Gymnospermae, alat reproduksi seksual atau generatifnya disebut strobilus. Ada strobilus jantan dan ada strobilus betina. Pada strobilus jantan terdapat sporangia. Pada sel-selnya akan mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Pada strobilus betina terdapat banyak megasporofil. Tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji dan tiap bakal biji mengandung megasporangium. Sel dalam megaspongarium akan mengalami meiosis dan menghasilkan megaspora. Inti megaspora akan mengalami mitosis dan membentuk sel telur. Penyerbukan pada Gymnospermae. Penyerbukan pada Gymnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Biji tumbuh di dalam megasporofil dan dilengkapi dengan sayap. Tumbuhan Gymnospermae bereproduksi secara aseksual. Contohnya adalah pakis haji dan pohon pinus. Tumbuhan pakis haji dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Tumbuhan paku atau Pteridophyta mengalami tahap gametofit dan sporofit. Reproduksi seksual terjadi pada tahap gametofit dengan dihasilkannya sel kelamin jantan dan betina yang akan mengalami proses fertilisasi. Tahapan selanjutnya adalah sporofit, yaitu dimulai ketika zigot hasil fertilisasi akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Tumbuhan lumut atau Bryophyta juga dapat mengalami reproduksi seksual dan aseksual pada 1 kali siklus hidupnya. Bryophyta bereproduksi secara aseksual dan seksual secara bergantian atau metagenesis. Reproduksi secara aseksual atau sporofit terjadi melalui pembentukan spora. Spora ini dihasilkan dari sporangium. Spora yang dihasilkan adalah spora haploid. Spora ini kemudian akan tumbuh menjadi protonema. Adapun reproduksi secara seksual atau gametofit pada Bryophyta, yaitu dengan cara penyatuan gamet betina yang dihasilkan oleh Archegonia berupa sel telur gamet jantan yang dihasilkan oleh Ateridia berupa sperma. Sperma bergerak menuju sel telur di Archegonia dengan perantara air.
pertemuan sel telur dan sperma menyebabkan terjadinya fertilisasi yang akan menghasilkan zigot. Zigot membelah secara mitosis, membentuk sporogonium. Sporogonium terus berkembang menjadi sporofit yang diploid atau 2N. Nah, bagaimana? Sudah dilihat materinya? Rupanya reproduksi pada tumbuhan itu berbeda ya dengan manusia. Kalau manusia cuma bisa bereproduksi secara seksual, kalau tumbuhan bisa secara aseksual dan seksual. Seperti video pembelajaran tadi. Nah, anak Ustazah, semoga materi yang Ustazah jelaskan tadi paham ya. Semoga kalian bisa mengerjakan latihannya dengan baik. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.